Qatar, sebuah negara kaya raya yang terletak di semenanjung Arab, tuan rumah Piala Dunia 2022, dikenal dengan industri pertambangan gas alam dan minyak bumi terbesar ketiga sedunia. Pembangunan yang begitu maju, serta negara muslim yang makmur, saingan Arab Saudi. Namun tak melulu soal gemerlapnya negeri ini, Qatar juga memiliki sisi gelap yang tak semua orang tahu. To organize the 2022 FIFA World Cup is... Sejak awal terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah, Piala Dunia pun cukup mengejutkan dan menuai kontroversi. Bagaimana tidak, negara kecil dengan mayoritas penduduk asing serta persepakbolaan yang tidak terlalu maju dapat terpilih sebagai tuan rumah dengan menyingkirkan beberapa pesaing seperti Amerika Serikat, Australia, bahkan Jepang dan Korea Selatan. Yang menarik, terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah diisukan melalui jalan suap-menyuap. Keberlimpahan minyak bumi di Qatar menjadikan negara tersebut mampu melakukan apa saja dalam usaha untuk terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar pernah mensponsori pertemuan Konfederasi Sepak Bola Afrika di Angola. Di sana, Qatar melakukan presentasi agar anggota Exco FIFA dari Afrika memilih Qatar dalam proses pemilihan. Setelah itu, dilansir dari The Guardian, Issa Hayatou, wakil presiden FIFA dari Kamerun, dan Jacques Anouma dari Pantai Gading dikabarkan menerima suap sebesar 1,5 juta US dollar atau sekitar 23,5 miliar rupiah untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Bener nggak ya? Kalian percaya nggak? Tak hanya isu suap, Qatar juga terjerat isu terkait perlakuan tak manusiawi terhadap para pekerja migran yang bekerja membangun venue Piala Dunia. Dikabarkan mereka harus membayar biaya hingga 4.300 dolar untuk bekerja di sana. Berharap dapat menutupinya dengan gaji masa depan mereka, sayangnya ini adalah kebohongan. Sebagian besar mereka mendapatkan penghasilan yang sama atau bahkan kurang dari yang mereka dapatkan di negeri mereka. Mereka hanya mendapat pembayaran sebesar Rp230.000 per hari. Hidup dan bekerja dalam kondisi yang tak manusiawi, banyak pekerja yang menjadi korban kerja paksa hingga mengalami nasib tragis. Menurut laporan dari Amnesty International, 6 pekerja migran yang relatif muda mengalami kematian yang tak dapat dijelaskan karena bekerja dalam proyek tersebut. Suman Miah, 34 tahun, yang pingsan dan meninggal setelah kerja berat pada suhu 38 derajat Celcius. Tulba Hadur Garti, 34 tahun, meninggal setelah bekerja di luar ruangan pada suhu 39 derajat Celcius. Tukang pipa, Sujan Miah, 32 tahun yang ditemukan tewas di tempat tidur setelah bekerja di suhu melebihi 40 derajat Celcius. Betapa mengejutkan bahwa acara yang seharusnya meriah dan suportif ternyata memiliki sisi gelap seperti ini. Mengonsumsi alkohol di tempat umum juga merupakan hal ilegal di Qatar. Pelanggarnya dapat dikenai sanksi 6 bulan penjara dan denda lebih dari 800 dolar. Penyelundupan alkohol ke Qatar juga dapat dikenai 3 tahun hukuman penjara. Nah, bagaimana saat Piala Dunia digelar nanti? Di luar negeri biasanya para penggemar bola akan mengonsumsi minuman beralkohol saat menonton Piala Dunia FIFA. Namun hal ini tak akan terjadi di Piala Dunia Qatar, di mana penonton reguler dilarang untuk membawa dan meminum alkohol dan hanya penonton dengan kelas suite yang mendapatkan akses minuman keras. Untuk masyarakat non-muslim, Qatar menyediakan lisensi khusus untuk tempat-tempat yang menjual alkohol seperti restoran, bar, dan hotel. Dengan kegemerlapan negerinya saat ini, kondisi ini jelas berbeda dengan beberapa puluh tahun lalu, di mana Qatar ketika itu adalah salah satu kawasan miskin di Teluk. Beberapa dekade lalu, Qatar tak lebih dari daerah nelayan yang masuk protektorat Inggris. Negara ini merdeka pada tahun 1971 dan tak lama kemudian menemukan salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia. Nomor 3 setelah Rusia dan Iran. Dengan cadangan gas alam cair yang mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia.
Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 US dollar, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris.